Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Umi Dini dalam pelajaran IPS. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas materi IPS yaitu perdagangan antar negara. Disimak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mendeskripsikan perdagangan antar negara. Yang kedua, mengetahui perbedaan perdagangan antar negara dengan perdagangan antar daerah. Adakah di sini yang tahu apa itu perdagangan internasional atau perdagangan antar negara? Ya, perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara ini meliputi antara lain perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain, kemudian perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Adapun ruang lingkup yang lain yaitu perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, serta penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Itu ya ruang lingkupnya. Kemudian, dalam aktivitas perdagangan internasional itu dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Siapa yang tahu di sini ekspor? Iya, betul sekali ya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Sedangkan impor itu adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Kemudian pelaku dari ekspor ini disebut sebagai eksportir. Kemudian pelaku dari impor yaitu adalah disebut dengan importir. Apa saja sih manfaat dari ekspor ini? Nah, manfaatnya yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Ketiga, membuat perjanjian perdagangan internasional. Dan yang keempat, tentunya akan meningkatkan promosi dari suatu barang. Faktor pendorong ekspor itu antara lain yang pertama, keadaan pasar luar negeri, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, dan kondisi sosial, ekonomi, politik dari suatu negara. Sedangkan faktor pendorong perdagangan internasional antara lain yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, yang kedua keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan dari suatu negara. Berikutnya adalah adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, kemudian adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kemudian adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklimnya, tenaga kerja, budaya, juga jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Kemudian faktor pendorong lainnya adalah keinginan membuka kerjasama, kemudian hubungan politik dan juga dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir adalah terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri. Sedangkan manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu yang pertama tentunya memperoleh keuntungan ya, karena manfaat dari berdagang itu memang adalah memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tentu tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Kemudian menjalin persahabatan antar negara, dan yang terakhir manfaatnya adalah transfer teknologi modern. Apa sih perbedaan perdagangan antar daerah juga antar negara? Nah, perbedaannya terdapat 3 poin di sini ya. Yang pertama adalah peluang perdagangan yang lebih luas, di mana kalau perdagangan antar daerah tentunya ruang lingkupnya sangat kecil, sedangkan antar negara luas karena melibatkan beberapa negara gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perbedaannya terletak pada adanya kedaulatan bangsa. Dan yang terakhir adalah poinnya perbedaannya terletak pada penggunaan kurs tukar. Kalau perdagangan antar daerah tentunya masih menggunakan mata uang negara sendiri, daerah sendiri yang masih sama, sedangkan kalau perdagangan antar negara itu menggunakan mata uang yang berbeda. Oke, bagaimana materi kita untuk sesi ini? Cukup jelas ya? Baiklah, terima kasih sudah menyimak materi untuk kali ini. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya, di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.